Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 3.2, mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan jenis dan fungsi lembaga sosial dan lembaga keluarga. Anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan disimak terlebih dahulu video berikut. Ya, saudara pemirsa, ini setelah 1 tahun berada di Lebanon untuk misi perdamaian, KRI Usman Harun 359 akhirnya tiba di ujung dermaga Koarmatim, Surabaya. Dan kedatangan mereka disambut haru oleh sanak keluarga. KRI Usman Harun 359 yang membawa 100 anggota TNI AL dalam mengemban tugas misi perdamaian dunia di Lebanon selama 1 tahun tiba di dermaga ujung Koarmatim, Surabaya, Kamis pagi. Sanak keluarga prajurit telah menunggu di dermaga untuk menyambut kedatangan mereka. Anak-anak prajurit sangat antusias menanti kepulangan sang ayah sambil melambaikan tangan dan memanggil-manggil ayah mereka dari kejauhan. Beberapa keluarga juga menyiapkan buah tangan untuk diberikan kepada sang prajurit. Ada juga bayi yang menangis saat digendong oleh ayahnya karena belum mengenal dan tidak pernah bertemu selama 1 tahun. Ya, istri saya kan waktu saya berangkat tugas, hamil sekitar 8 bulan lah, hamil tua lah. Jadi pas saya datang kan mungkin belum tahu saya, cuma saya sering telepon. Ya mungkin dia belum terkenal banget lah. Selain itu, ada pula prajurit muda yang bersujud sebagai ungkapan rasa syukur bisa berkumpul kembali dengan orang tuanya. Sangat-sangat gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya dalam hati ketemu orang tua, sujud syukur dan sembah sama orang tua. Kapal perang yang dikomandani oleh Kolonel Laut Alan Dahlan ini membawa pasukan perdamaian dunia di bawah naungan PBB sebagai Satuan Tugas Maritim Task Force atau MTF TNI Kontingen Garuda. Selama 1 tahun, prajurit-prajurit ini melatih tentara Lebanon untuk mencegah masuknya senjata menuju Lebanon secara ilegal melalui laut dan dapat melaksanakan operasi keamanan maritim Lebanon. Mereka berada di Lebanon selama 1 tahun dengan tugas kontingen Garuda TNI Maritim Task Force 28 ya, tahun 2017 dan mereka melaksanakan tugas dengan sukses. Mereka bisa sebagai duta bangsa dengan menempatkan posisi salah satunya sebagai pasukan perdamaian yang dihormati dan disegani. Mereka juga berhasil meraih medali dari Unifil PBB, Lebanese Armed Medal, Italian Medal, Tanzanian Medal, dan Belgium Medal atas keberhasilan mereka selama bertugas di Lebanon. Odi Cornelia, Surabaya. Setelah kamu melihat video di atas, pesan apa yang dapat kamu sampaikan berkaitan dengan lembaga keluarga?
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Keluarga bukan hanya terbentuk sekedar wadah atau tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak, tetapi berkenaan dengan pembentukan warga negara yang baik, serta keluarga memiliki peran sebagai wahana, sebagai pembentuk moral, serta kepribadian anak bangsa. Masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Jika tidak, maka kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul kekacauan, ketidakmerataan, dan lain-lainnya. Fungsi dari lembaga-lembaga sosial. 1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. 3. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri. Dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Keluarga juga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga, sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contohnya, seorang ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya. Seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Lembaga keluarga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri dalam meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan dapat memberikan keturunan.
Fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Fungsi ekonomi. Kerjasama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat memfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. Pada umumnya, dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Tetapi pada masyarakat modern tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Fungsi sosialisasi. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Di dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula, diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya, seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi, karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Namun, dalam kenyataannya, fungsi ini biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya. Fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Peranan keluarga dalam perubahan sosial yang terjadi dan semakin dinamis dari masa ke masa. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut menunjukkan perubahan peran seorang ibu yang tidak hanya bekerja di dapur, tapi sekarang ibu bisa bekerja di pabrik. Berikutnya, peranan seorang ibu dan ayah dalam keluarga sekarang sudah tidak sama dengan yang dulu. Perubahan ini dilihat dari perubahan sosial. Sekarang perubahan tersebut terjadi pada pola peran ibu dan ayah, yakni ibu lebih bebas untuk bekerja di luar seperti ayah, dan ayah
bergantian mengurus keperluan rumah tangga seperti ibu. Bagi beberapa keluarga, hal ini memberikan interaksi yang lebih positif dan berdampak pada ketahanan keutuhan keluarga yang lebih kuat. Pola keluarga dalam ikatan antar budaya. Contoh, keluarga ibu berasal dari suku A dengan ayah yang berasal dari suku B. Ibu maupun ayah tentunya dari awal sudah memiliki nilai budaya yang berbeda. Namun, yang terjadi mereka tetap berkomitmen untuk membentuk sebuah keluarga. Mereka sudah memiliki seorang anak yang lucu, dan pernikahan ini mampu menyatukan dua keluarga besar dari budaya yang berbeda. Kamu telah mempelajari lembaga keluarga. Kerjakan di buku tugas kalian peran dari masing-masing anggota keluarga pada kolom di bawah ini. Saya yakin kalian pasti bisa. Selamat mengerjakan. Selamat belajar mandiri. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Tetap patuh dan hormati orang tuamu. Saya yakin kalian bisa.